Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tanganmu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 44 sampai ayat 52. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, konsep kebahagiaan hidup dalam benak kebanyakan orang saat ini adalah dapat memperoleh kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Pertanyaannya, apakah yang paling berharga dalam hidup Anda hari-hari ini? Apakah harta, status sosial, atau jabatan? Apakah ketiga hal itu memberikan jaminan kepastian hidup yang abadi? Ketiganya sama-sama tidak abadi. Menurut perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang paling berharga adalah kerajaan surga. Bagi harta karun yang terpendam, maka kerajaan surga layak diperjuangkan. Bagaimana perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu kita harus rela hidup di bawah pimpinan dan kedaulatan Tuhan secara mutlak. Ini artinya kehendak kita harus kita tanggalkan tanpa sisa.
Sebab kita tidak diperkenankan mengabdi kepada dua kehendak yang juga sejajar mengabdi kepada dua Tuhan. Yang boleh menjadi kehendak kita satu-satunya adalah melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan pekerjaannya, dan bukan lagi melakukan kehendak diri sendiri. Dengan irama hidup seperti inilah pemerintahan kerajaan Allah bisa dihadirkan dalam kehidupan kita, di mana kita menjadi penurut-penurut Allah dalam segala hal, demi Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai kerajaan surga. Kali ini, kerajaan surga pertama-tama diumpamakan sebagai harta terpendam di sebuah ladang dan mutiara yang sangat berharga. Keduanya menggambarkan sesuatu yang sangat berharga, sehingga yang menemukannya rela menjual segala miliknya demi mendapatkannya. Maksud dari perumpamaan ini adalah seseorang yang ingin mengikuti Tuhan Yesus harus bersedia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah dan berkomitmen penuh untuk mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Komitmen ini adalah kesediaan diri meninggalkan cara hidup orang berdosa untuk kemudian mengenakan cara hidup baru yang berasal dari firman Kristus. Komitmen ini penting untuk dipelihara, sebab seseorang yang tidak bersedia menanggalkan manusia lamanya tidak dapat menjadi murid Tuhan. Artinya, tidak bisa diubah, tidak bisa dididik untuk mengenakan cara hidup warga kerajaan surga yang bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Kerajaan surga itu diumpamakan juga pukat yang menjaring berbagai ikan. Ikan yang baik dan buruk akan dipisahkan. Sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa hari-hari ini adalah masa penampian, masa pemilahan, di mana pada akhir zaman ini Tuhan sedang melakukan penampian, pemilahan secara besar-besaran atas seluruh umat manusia. Menampi, memilah lalang dari gandum, memisahkan kambing dari domba, memperjelas perbedaan antara orang-orang fasik dan orang-orang benar, menuntun orang-orang yang hidup kudus semakin kudus. Dan penampian pemilahan akan pertama-tama terjadi di dalam rumahnya, di dalam gerejanya sendiri. Suasana dunia ini merupakan bentuk penampian, pemilahan, yaitu pembuktian apakah seseorang layak disebut anak Allah atau tidak. Dunia akan digoncang dengan berbagai kesulitan hidup dari berbagai sektor. Ekonomi, politik, keamanan, ekosistem bumi, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Goncangan yang sangat penting yang perlu selalu diwaspadai orang percaya adalah goncangan yang membuat hidupnya menjadi berlaku seperti orang fasik. Tanpa ketekunan belajar kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus, seseorang pasti hanyut menjadi fasik seperti dunia. Hidup dalam penurutan diri sendiri yang sama dengan menyembah iblis. Orang yang bisa membuktikan bahwa ia tetap berlaku setia kepada Tuhan, tetap berpegang teguh dan bertekun menghidupi ajarannya, mengerjakan keselamatannya di tengah-tengah pengaruh kefasikan dalam dunia ini, maka ia akan disertai Tuhan sampai pada kesudahan akhir zaman, hingga memperoleh mahkota kehidupan kekal. Semoga tetap semangat, selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.